seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar seolah-olah sekarang? Jika lo tabrakan deh ya, Ya Allah, itu ya korban. ya Allah, ya Robi, sini sana. Tahu-tahu pas begitu merayap, nunggu sinyal Cicalengka ngebuka, kita datang turangga. Kan itu nunggu sinyal kan belum mengizinkan kereta yang saya tumpangi masuk ke Cicalengka, jadi merayap. Atas terjadinya kecelakaan ini, dan ini kami bersama-sama dengan Pak Dijen dan nanti Ketua KNKT akan melakukan investigasi mengenai penyebab kecelakaan ini untuk menjadi pembelajaran ke depan. Hampir seminggu berlalu, namun teka-teki penyebab tabrakan kereta api Cicalengka Kabupaten Bandung, Jawa Barat belum terungkap. Insiden terjadi 5 Januari 2024 saat kereta api Turangga melaju dari arah timur menuju Bandung. Di saat bersamaan, kereta api komuter lain Bandung Raya melaju dari arah barat. Dua kereta tabrakan di jalur yang sama antara stasiun Harupugur dengan stasiun Cicalengka. Jalur tunggal di lokasi kejadian dan miskomunikasi dituding jadi penyebab terjadinya tabrakan. Single track dan mungkin ada miskomunikasi juga di sini. Makanya seperti apa miskomunikasi itu nanti biasanya KNKT akan mendalaminya. Nah memang kalau di single track itu kalau sekarang kondisinya rawan juga meskipun kita tahu single track di Jawa tidak begitu banyak lah, mungkin sudah double track sudah 80% lebih sudah double track. Ya, dengan double track ini ya lebih memudahkan untuk pengaturannya. CCTV milik warga sempat merekam detik-detik sebelum terjadi tabrakan. Terlihat kereta api Turangga mendadak berhenti di dekat permukiman. Warga sekitar ada yang mengaku mendengar ledakan keras saat terjadi tabrakan kereta. Di rumah. Pas kejadiannya, pas gerbong yang terakhir kedengaran suara kayak ban meletus. Ya, pas udah gitu teh, langsung saya mah jalan terus dan kereta kan masih maju juga. 4 pegawai PT KAI gugur dalam tragedi tabrakan kereta di Cicalengka. Masinis kereta api komuter lain Bandung Raya Julian Dwi Setiono, pramugara kereta api Turangga Ardiansyah, asisten masinis kereta api komuter lain Bandung Raya Ponisam, serta petugas keamanan di stasiun Cimekar Enjang Yudi. Terhadap seluruh keluarga korban jiwa, PT KAI, Jasara Harja, dan BPJS memberikan santunan. Santunan dari PT KAI juga diberikan dalam bentuk beasiswa kepada anak-anak korban. Tragedi tabrakan kereta di Cicalengka meninggalkan duka yang sangat mendalam. Publik menunggu hasil investigasi penyebab tabrakan dengan harapan duka cukup berhenti pada tragedi tabrakan kereta di Cicalengka. Saya sudah bersama Ibu Santika Fujasari. Ia adalah istri dari almarhum Julian Dwi Setiono, masinis kereta api lokal komuter lain Bandung Raya yang meninggal dalam tragedi di Cicalengka. Hadir juga salah satu penumpang kereta api Turangga yang berhasil selamat, Bapak Heri Aliyudin. Terima kasih Mbak Santika, Pak Heri sudah ada di Rosi. Saya sungguh menghargai waktu Anda dari Bandung untuk ada di Menara Kompas. Saya ke Mbak Santika dulu. Saya dan seluruh Kompas TV mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya. Terima kasih banyak. Ikut berbela sungkawa Mbak Santika. Ini persis 1 minggu setelah kecelakaan itu terjadi.
Kalau Mbak Santika bisa berbagi bersama kami, waktu itu kabar yang pertama Mbak Santika dengar itu kayak apa, Mbak? Jadi kan kejadiannya hari Jumat ya. Hari Jumat itu malamnya tuh suami tuh bilang, enaknya besok kerjaannya, dinasannya cuma 3 nomor katanya gitu. Emang berangkat jam berapa? 1:30, berarti absen 2:30. Pulangnya 7:30, nyampe rumah jam 8. Biasanya kalau kayak gitu, turun dinas Jumat, Sabtu libur, Minggunya masuk sore gitu. Makanya sempet suami bilang, gimana kalau kita main kemana ya? Kan suka gitu ya kalau ke anak. Main kemana? Cuman nggak kepikiran tuh Bu, pas pagi tuh nggak kepikiran buat nyusul. Biasanya saya nyusul. Biasanya kalau Mas Julian ini masinis kan, soalnya jadi kalau berangkat hari Jumat nanti Mbak Santikanya nyusul gitu. Nyusul. Kan kalau kerjanya memang beda-beda ya setiap minggu liburnya. Cuman kebetulan memang pada hari Jumat itu turun dinas, Sabtu libur, Minggu masuk sore. Saya suka ngajak main kemana, besok nyusul gak? Sama saya nggak dijawab, besok nyusul atau enggak gitu. Udah aja. Almarhum nanya ke Mbak Santika? Ya, Oke. Besok mau nyusul gak? Gak tahu gimana besok aja. Gitu. Oh ya udah aja. Paginya ya biasa ya Bu ya, saya siapin bajunya gitu. Seragamnya saya gantung, pasangin gitu, pangkat gitu, kayak gitu ya. Wing saya pasangin. Saya siapin tasnya gitu. 1:30 pamitan. Ya salam biasa gitu, saya bilang hati-hati. Nyampe WA ya kalau sampai gitu. Biasanya kan dia gitu. Sampai pagi sekitar 6:30 udah sholat, udah beres-beres semua. 6:30 saya beres-beres di rumah aja. Saya juga nggak cek HP, nggak cek handphone. Saya beres-beres sambil tumben-tumbenan mau dengerin Al-Masurat pagi gitu. Biasanya terus kan kalau Al-Masurat juga saya biasanya yang pendeknya, ini saya puternya yang panjangnya gitu. Sambil Al-Masurat, sambil anak saya tontonin aja TV. Saya beres-beres, gak tahu pengennya tuh kok pengen pakai baju panjang warna hitam gitu. Itu Jumat 5 Januari ya? Masih pagi 6:30. Sambil nungguin bubur lewat, saya bilang gitu ya ke anak. Tiba-tiba jam 7, bapak saya kan keluarga saya juga di kereta kebetulan. Orang tua saya, bapak saya telepon. Itu si A dinas apa bilangnya? Oh, dinas KRD. Kebetulan kan suami suka ngajarin gitu baca dinasan, orderan. KRD nomor berapa kata bapak. Nanti dicek dulu. Pas saya cek, saya masuk ke akses, saya liatin mana ini jam segini harusnya emang udah mau pulang. Udah sampai lah ya? Ya, nggak kan jam 7 saya tahu. Jam 7 ditelepon, berarti kan 7:30 udah harus selesai ya Bu ya. Saya cek, oh Pak 3:50, mungkin bapak saya udah tahu. Cuman nggak ngasih tahu, cuman ngasih taunya gini aja. Itu ada kecelakaan kereta katanya. Tapi belum pasti itu si A atau bukan. Udah saya tungguin gitu. Nah nggak lama baru telepon lagi. Saya WA dulu, Pak gimana itu si A bukan? Saya bilang kan manggilnya A ya. Kalau keluarga dari saya. Si A bukan, iya si A katanya gitu. Cuma saya nggak tahu kalau kecelakaan apa. Udah di situ kalut ya di rumah mana berdua masih pagi. Tiba-tiba ada yang telepon temen pramugaranya tapi bukan yang lagi tugas gitu Bu. Teman pramugaranya telepon. Itu juga nggak berteman sama saya. Tiba-tiba mungkin dia tahu ya kalau istrinya saya gitu telepon. Mungkin lagi panik juga, nggak ada basa-basi, saya nggak tahu itu siapa. Telepon, Bu Santika, Pak Julian meninggal, katanya gitu. Kenapa? Tabrakan apa kereta? Astagfirullah. Untung ada tetangga, apa saya teriak itu. Tetangga saya pada datang, alhamdulillah punya tetangga tuh jam 7 tuh belum pada berangkat kerja suaminya. Datang tetangga, saya kasih aja HP-nya. Tolong ini cariin di mana gitu suami saya. Kata tetangga saya udah ketahuan di rumah sakit Cicalengka katanya.
gimana caranya, saya berpikir waras, jernih, gimana, harus kemana dulu. Oh, saya telepon dulu keluarganya. Kan kebetulan sama mertua deket ya rumahnya, 10 menit. Saya telepon mertua, "Mah, ini katanya si A kecelakaan. Coba kesini dulu. Ini nitip Asya," kan manggilnya Asya ya ke anak. Putri Anda ya? Ya, titip Asya dulu. Terus saya telepon ke adiknya yang paling deket kan di Arca Manik kerjanya. "Ki," kan manggil, namanya Rizky, "Ki, tolong cepet ke rumah sakit, si A kecelakaan." "Kecelakaan apa?" "Pokoknya kecelakaan, datang ke rumah sakit Cicalengka. Pastiin itu bener nggak?" gitu. Saya telepon kakaknya, saya telepon kakak ipar saya juga. Udah gitu, lagi gitu, untung ada tetangga yang nenangin. Dari pihak kereta juga udah ada yang datang, yang kebetulan kan saya rumahnya dekat stasiun juga. Saya tanya, "Pak, bener ini suami saya kecelakaan?" "Jangan dulu ini Bu, belum," katanya, "belum pasti." Udah gitu ada temennya nelfon di WA, tahu nomor WA saya. "Teh," kan manggil Teh ya, "Teh, jangan dulu panik, coba datengin dulu ke kantor." Di situ, "Oh ya, ya udah, makasih." Sebenarnya semua ingin berusaha menenangkan ya untuk tidak membuat panik. Tapi menurut Mbak Santika sebenarnya sudah pada tahu ya bahwa masinis Julian yang meninggal dalam kecelakaan itu ya. Kayaknya tahu, dan saya juga di situ karena apa ya Mbak, ya Bu ya. Ya kalaupun meninggal juga saya pengen tahu bener gak gitu. Jangan tahu dari orang. Buru-buru saya ke tetangga, "Antarin saya ke kantor," gitu. Sampai kantor, di kantor, "Ya Bu, di sana juga TKP belum bisa ini." Saya nggak mau ke TKP, udah tahu suami saya di rumah sakit. Butuh apa ya, bukan pengawalan, nemenin gitu dari pihak keretanya. Ditemenin aja. Sampai ke rumah sakit di jalan tuh di tol. Di dada tuh udah sesek banget. Adik saya yang di Arca Manik telepon, "Teh, Vicky udah sampai," bilang gitu. "Maaf, si A udah nggak ada." "Oh, nggak apa-apa Ki, pastiin aja utuh nggak." Kan ya Ibu tahu ya, kalau kecelakaan kereta, di pikiran saya gimana gitu bentukannya gitu. Ya Allah, di jalan, "Ya Allah, tolong tutup aib suami saya. Jangan sampai kayak orang-orang gitu, kalau kecelakaan gimana bentuknya. Ya Allah, tutup aib suami saya bilang gitu. Sampai sana, pas mau, kan sampai sana tuh sekitar jam 10. Di sana udah ada kakak saya yang perempuan, nyusul duluan. Jam 9, terus adik saya yang itu jam 8. Dia udah bisa masuk pas jam 8. Pas saya mau masuk, "Belum boleh Bu," katanya. Keburu datang yang korban selanjutnya, bawa ambulans. Di situ saya nggak tahu Bu, bener-bener nggak tahu ini kejadiannya gimana. Datang ambulan korbannya itu kok banyak wartawan. Kok banyak, ada Basarnas, ada BNPB, ada polisi, ada dokter polisi gitu. Anda heran ya waktu itu? Iya bener, saya nggak tahu, saya nggak lihat apa. Yang penting siapa yang telepon saya angkat gitu, saya nggak mau saya yang nanya gitu. Nunggu, baru ada teman saya yang dekat rumahnya di situ datang. Saya tanya ke dia, "Ini gimana sih, emang apa? Kirain longsor," gitu. Tabrakan kereta api Turangga dengan kereta api komuter lain Bandung Raya menyisakan lara bagi keluarga korban yang ditinggalkan. Tak pernah ada yang menyangka Ardiansyah yang baru bekerja 2 bulan sebagai pramugara kereta api Turangga meninggal begitu cepat. Almarhum baru saja dikaruniai anak laki-laki kedua yang masih berusia 2 minggu. Di sepanjang hidupnya, Ardiansyah juga dikenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarganya. Tapi tadi ada informasi katanya sebelum kejadian sempat komunikasi melalui WhatsApp ke istri. Iya, sempat video call dulu, terus nge-WA. Biasanya kalau di WA itu, "Pih, pulang jam berapa?" Biasanya jam 7, jam 8. Nah, kemarin itu nggak jawab waktu. Tapi dia balas, "Pih, pulang jam berapa?" "Secepatnya, Bun." Dia bilang gitu aja gitu. Sampai itu, oh mungkin ini ya emang kira-kira dari
almarhum. Meninggalnya asisten masinis kereta api Komuter Line Bandung Raya Ponisam meninggalkan duka tak hanya bagi keluarga, tapi juga tetangga di Gria Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Di tengah kesibukannya, almarhum Ponisam dikenal sangat ramah dan memiliki solidaritas tinggi. Petugas keamanan di stasiun Cimekar Enjang Yudi juga jadi korban dalam tabrakan kereta di Cicalengka. Almarhum Jang jadi korban tewas terakhir yang berhasil dievakuasi. Duka mendalam juga dialami keluarga masinis kereta api Komuter Line Bandung Raya, Julian Dwi Setiono. Almarhum dikenal sebagai sosok penyayang keluarga. Ini tergambar dari unggahan foto di akun Instagram pribadinya. Di mata para sahabat, almarhum Julian dikenal sebagai sosok yang baik dan periang. Kalau punya sosoknya baik dari dulu, nggak pernah neko-neko, bercandanya orangnya riang, nggak pernah murung. Selalu kalau ada masalah sering, ya dia nggak pernah cerita kemana-mana, selalu dipendam. Gitu. Kalau di lingkungan kita baik sih orangnya. Almarhum Julian juga dikenal sosok yang saleh. Salah satu unggahan di tanggal 20 Desember 2023, Julian mengunggah video ceramah soal kematian. Orang yang paling buruk adalah orang yang mati hatinya sebelum mati fisiknya. Banyak warganet yang kemudian menduga unggahan ini sebagai firasat kematian. Kenangan bersama korban tabrakan kereta di Cicalengka tak bisa dilupakan, termasuk kesetiaan pada karir hingga akhir. Oke, jadi Anda tahu bahwa suami Anda masinis itu meninggal, tapi tidak mengira bahwa ini sebuah kecelakaan yang besar ya? Sampai sana, saya tanya ke satpam gitu ya, Pak ini korbannya ada berapa? Oh ini yang datang ke sini baru 2 atau 3 gitu. Kalau yang selamat ada Bu, itu yang selamat di UGD 20, sekitar 20. Saya bilang, Pak saya mau masuk, mau lihat suami saya gimana. Belum boleh Bu, sampai Jumatan kan itu ya, jam duhur itu nungguin lagi. Habis sholat saya doa, ya Allah saya mau lihat. Walaupun kata adik saya utuh, saya mau lihat. Terakhir ya, akhirnya ada yang petugas yang di rumah sakit, Bu boleh lihat, sanggup saya bilang gitu. Tuh ada orang tua saya, ada teman saya ditemenin masuk. Pas masuk, alhamdulillah Bu. Suami saya tuh utuh. Allah ijabah doa saya di mobil. Saya minta tutup aib suami saya. Tutup ya Allah. Walaupun saya, ya namanya ikhlas apa sih? Kehilangan terbesar yang secara tiba-tiba runtuh. Saya rasa runtuh. Semua hidup saya runtuh. Tapi alhamdulillah Allah kasih bukan mukjizat mungkin ya. Ya suami saya sama Allah diwafatkan dengan cara sempurna. Saya baru ini hari Jumat, saya bilang gitu. Oh alhamdulillah ya Allah, terima kasih doanya diijabah. Terima kasih udah tutup aib suami saya. Di balik kesedihan Mbak Santika, di situ ada juga kelegaan yang menjadi penghiburan ya. Bisa melepas terakhir masinis Julian dalam keadaan yang seperti yang Anda inginkan, begitu indah. Dan meninggal dalam menunaikan tugas, sebuah tugas yang Mbak Santika juga dari keluarga Kereta Api Indonesia ternyata. Mbak Santika, jadi melalui setelah mendengar kabar ini, Mbak Santika, apa yang Mbak Santika rasakan sekarang? Sudah berapa lama sih Mas Julian jadi masinis di Kereta Api Indonesia? Kalau masuknya sih Agustus 2014, cuman proses menjadi masinisnya tuh panjang Bu. Terus kan saya juga kenalnya dari 2015. Dari awalnya magang, terus jadi calon masinis, terus asisten, baru jadi masinis gitu. Ya bangga aja gitu.
10 tahun. Bangga sebagai punya suami seorang masinis dan bangga menjadi keluarga besar Kereta Api Indonesia. Bangga, Bu. Bangga banget. Apalagi alhamdulillah ya teman-temannya, terus pihak-pihak dari kereta, dari berbagai pihak gitu. Dari awal ngasih tahu saya didampingi. Sampai kemarin kesini juga saya tetap didampingi gitu. Berarti dukungan tuh kan nggak berhenti gitu. Walaupun sampai sekarang saya baru lihat tadi kejadiannya kayak gitu. Saya baru dengar dari Bapak, oh, ya Allah gitu. Ternyata besar kejadiannya, gede banget. Saya ke Pak Heri Aliyudin. Pak Heri adalah penumpang di Kereta Api Turangga ya Pak ya? Betul. Pak Heri berarti waktu itu dari Surabaya? Ya, saya saat itu pulang dinas dari kantor dari Surabaya ke Bandung, menuju Bandung. Ya. Dari Surabaya menuju Bandung. Jam berapa dari Surabaya biasanya itu Pak? Kita berangkat jam 20.00 dari Surabaya Gubeng. Dan diperkirakan tiba di stasiun Bandung itu sekitar pukul 7 pagi. Berarti waktu kecelakaan itu terjadi benar-benar seperti mau nyampe ya? Iya betul, jadi memang sebelum berhenti di stasiun akhir di stasiun Bandung, kita berhenti di stasiun Cipende ya. Itu setelah dari Cipende kita tidak berhenti lagi dan berhenti di stasiun Bandung. Gitu. Udah mau siap-siap, saya bisa membayangkan sebenarnya penumpang udah mau siap-siap itu. Kita udah siap-siap mau turun, bahkan ya beberapa kru dari kereta api juga sudah bolak-balik, artinya ada yang mengganti papan nama, ada yang mengganti pas bunga, ada yang mengganti, ada yang menarik mengambil selimut. Kita kan dikasih selimut oleh PT KAI. Ya, artinya itu udah mau sampai, Mbak. Iya, udah prepare mau sampai di tujuan. Saya ingin mencoba untuk mendengar lagi dari Pak Heri seperti apa situasi di saat itu. Ibu Santika, saya minta maaf jika Ibu merasa belum siap untuk melihatnya. Tidak apa-apa, Ibu tidak perlu melihatnya. Pak Heri mungkin kita bisa lihat di sini. Mah, tabrakan mah, kereta mah. Ya Allah. Itu ya korban. Ya Allah, ya Robi. Santika udah bisa ngeliat sinisnya. Baru. Masih cenderung stabil. Ini logonya, logo Turangga. Ini yang dari depan. Yang ini nggak tahu ini. Kereta apa ini Pak? Pak Heri, itu situasi yang pasti sangat membuat panik, mencekam. Itu Pak Heri ada di situ. Waktu itu memang apa yang Pak Heri dan para penumpang pertama kali lakukan untuk bisa keluar dari kereta? Baik. Ya, jadi saat itu setelah kejadian, suasana di dalam gerbong terutama panik ya, Mbak Rosi. Jadi saya lihat penumpang ada yang menangis, ada yang berdoa juga ada. Jadi mungkin kita sama apa yang terjadi ya. Yang jelas ada ini kecelakaan. Ya setelah itu saya memberanikan diri membuka pintu gerbong. Oh, Bapak Heri yang buka? Iya, saya pertama di gerbong 3 itu yang pertama buka pintu kereta. Saya ingin memastikan ini apa yang terjadi. Ternyata saya lihat ya sudah ada lokomotif yang naik ke atas. Kemudian saya balik lagi ke para penumpang. Saya informasikan bahwa ini terjadi tabrakan. Mari kita sama-sama keluar dari gerbong ini. Artinya saya pertama keluar karena dari
saya agak loncat dari gerbong ke tanah karena memang di situ agak tinggi juga dari gerbong ke tanah itu. Kemudian setelah itu ya kita bahu membahu untuk mencoba saling bantu supaya bisa keluar dari kereta. Sorry Pak, saya waktu sesaat sebelum kecelakaan itu terjadi ada yang Bapak dengar, Bapak lihat itu apa-apa itu dam gitu aja. Ya, jadi langsung hentakan? Iya, jadi kalau saya rasakan sih ada rem secara mendadak itu, Mbak. Rem secara mendadak tapi begitu cepat. Mungkin sekitar 2 atau 3 detik baru terjadi hantaman yang luar biasa. Dan itu dengan suara yang sungguh menggelegar. Ini suara yang sangat keras. Ya, kemudian setelah itu saya mencoba menenangkan diri karena di pikiran saya ini ada apa gitu kan. Setelah saya mencoba memastikan diri saya tidak ada luka atau cedera yang serius, saya lihat juga penumpang lainnya ada yang sudah ada di lantai gitu kan, mungkin mereka terpental dan keluar dari kursinya gitu. Ya. Tragedi tabrakan kereta api Turangga dengan kereta api komuter lain Bandung Raya memunculkan kisah tak terduga. Di antaranya masinis kereta api Turangga, Panji Rizkita Prasetyo yang berhasil lolos dari maut. Beredar di media sosial foto Panji saat keluar dari kabin masinis yang remuk. Asisten masinis kereta api Turangga, Mara Kusmara, juga selamat. Usai menjalani perawatan di rumah sakit, kini Mara Kusmara dirawat di rumah orang tuanya di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kondisi Mara mulai pulih, namun ia masih merasakan sakit di dada akibat benturan sangat keras saat tabrakan kereta. Mara juga mengalami trauma atas tragedi tabrakan kereta yang dialaminya. Apa yang dirasakan tubuh atau apa, tangan, kaki? Enggak, cuma dada aja. Dada aja ya kan. Aktivitas lainnya belum bisa ya kan? Belum. Istirahat ini sampai kapan Kang kira-kira? Sampai ya sepulihnya aja dulu. Katanya besok mau dibawa ke? Ya mungkin diurut aja. Psikiater, diurut ya kan? Tabrakan kereta api di Cicalengka 5 Januari lalu total mengakibatkan 4 orang tewas dan 22 lainnya luka-luka. Sementara 478 penumpang 2 kereta api selamat. Saya juga ingin berbincang dengan Pak A. Muharam. Ia adalah kondektur kereta api Turangga. Saya mendengar cerita dari banyak orang bahwa Pak Muharam ini ikut membantu, menolong dan mengevakuasi penumpang yang terjebak dalam kecelakaan kereta. Pak Aam. Baik Ibu, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Pak Aam, saya dengar sedang berobat jalan, minta waktu sedikit, terima kasih menyempatkan diri untuk bisa berbagi di program Rosi. Pak Am, apa kabar Pak Am? Baik Ibu, saya Ibu, terima kasih, kabar baik Ibu. Alhamdulillah. Pak Am, itu benar, Pak Am sebenarnya udah patah tulang tapi tetap nolongin para penumpang gitu? Benar ya Pak ya? Bisa cerita Pak Am? Betul Ibu, jadi gini Bu ya, kejadian di dalam itu pas saya itu kan mau closing Bu ya, biasa konektor itu kalau udah mau nyampe stasiun Cicalengka itu mau mendekati stasiun Bandung itu mau ngambil papan nama Bu. Posisi saya itu di kereta makan, di tempat duduk Bu, di tempat duduk meja makan. Nah pas mau berdiri ada hendakan 3 kali, itu kena ke perut, kena ke perut. Ya, setelah itu cuman waduh gitu. Nah, ada teriakan dari pramugari, Pak ini pramugara Pak Ardian kejepit Pak, kejepit. Nah, gitu. Nah, setelah itu
saya nggak ingat kebadan terasa itu. Cuma saya langsung membuktikan, nyamperin pramugari tersebut, mana pas lihat betul pramugari Ardian itu kejepit, saya lihatin kepala sendiri gitu. Pas mau keterusan sempat juga saya mau nonser ya, karena terusan nonser itu mati semua itu buat alat nonser. Maksudnya itu kasih tahu penumpang tenang jangan panik gitu. Oke. Nah, setelah saya meyakinkan ibu kejepit, aduh saya ingin yakinkan ada apa. Terus saya ke sebelah kiri, ke pintu sebelah kiri, pas lihat, waduh ini tabrakan. Nah setelah itu saya koordinasi dengan Pusdayan. Pusdayan, Pak ini terjadi tabrakan Pak, kecelakaan ini cepet Pak gitu. Beberapa kali sambil megang HP. Saya nggak dirasain ya apa yang saya rasa itu. Padahal itu yang tadi padahal Pak Am sendiri sebenarnya udah patah tulang tuh ya? Iya, dari benak pikiran saya itu penumpang. Karena kan konektor sesuai dengan tupoksi Bu ya, melayani penumpang gitu ya, ya, menenangkan kalau terjadi sesuatu itu, menenangkan, mengevakuasi penumpang. Setelah itu saya mengevakuasi penumpang ya dengan cara digendong atau gimana supaya penumpang itu keluar semua. Wow, maaf Pak Aam, ini luar biasa sekali. Pak Aam itu udah patah tulang, tapi Pak Aam mengevakuasi penumpang dengan cara gendong penumpang. Ya, gendong penumpang juga Bu. Dari ini dari pundak itu kan tinggi Bu, tinggi gitu. Wow. Penumpang pada yang ibu-ibu yang udah lansia. Pikiran saya itu Bu, penumpang Bu. Saya nggak mikirin diri sendiri, penumpang. Setelah yakinkan evakuasi, semua turun dengan rekan-rekan yang lain. Nah, saya yakinkan lagi yang itu Bu, yang Andrian itu tolonglah, Andrian itu tolong gitu. Nah, setelah itu saya sakit Bu ini, hebat sekali sakitnya itu. Baru kerasa. Keluar darah baru terasa gitu. Ya Allah, gimana penumpang saya? Ya Allah gitu. Saya udah nggak inget nih, saking nggak kuatnya. Saya juga minta maaf ke seluruh penumpang, nggak bisa maksimal karena keadaan saya juga, ya kena juga musibah gitu. Sampai sekarang saya trauma, saya ingat penumpang. Saya sempat evakuasi dulu, nenangin dulu penumpang, yang sabar gitu. Tapi alhamdulillah semua penumpang Turangga itu ada yang marah-marah atau enggak, pada bengong, banyak yang bengong. Ya shock palingnya ngelihat gitu. Saya keluar, sampai darah keluar ke sini. Cuma saya sesalkan itu, dia nggak bisa nolong sampai tuntas itu Bu. Karena ini sakitnya luar biasa gitu. Terus saya dibawa ke ambulan sama petugas KAI dengan warga di sana, sangat-sangat baik ke RSUD. Ya ternyata katanya akan supaya mau patah. Ya gitu aja. Iya. Ya mohon maaf, nggak bisa sampai tuntas ke penumpang, melayani penumpangnya. Hanya bisa evakuasi aja. Gitu. Selanjutnya saya nggak tahu. Pak Am, jadi saya merasa Pak Am jadi merasa bersalah, tidak bisa maksimal mengevakuasi penumpang. Padahal Pak Am sendiri kan cerita, Pak Am ini kena hantaman yang luar biasa, tidak merasakan sakit, padahal ternyata ikut patah tulang, terlepas dari patah tulang, tidak mengingat atau tidak terasa rasa sakitnya, tapi tetap menggendong penumpang untuk mengevakuasi. Itu sebuah tindakan yang luar biasa, Pak Am. Jadi rasanya jangan merasa bersalah. Betul itu. Saya juga mohon maaf sekali lagi. Ya maksimal gitu. Pak Am sekarang kondisinya tapi gimana Pak? Ini kemarin itu kan Bu, menurut Pak D1 dengan yang lain, sembuhkan Pak Am sampai maksimal. Karena saya nggak betah di rumah sakit Bu. Siapa yang betah gitu. Nah langsung ini masih ngilu Bu. Masih ngilu-ngilu, terus agak perih. Kalau berdiri tegak, lama saya masih sakit. Proses penyembuhan. Nah, tapi kontrol terus, diawasi sama dokter kereta api juga Bu, diawasi terus sama Santosa. Kata dokter kapan bisa pulih total? Mau balik lagi? Jadi ini 6 minggu Bu.
6 minggu. Ya. 6 minggu ya, 6 minggu. Tapi ini juga setiap 2 jam 3 jam terus dipantau. Iya. Ya, alhamdulillah Bu, ya pelayanan dari kereta api ke karyawan sendiri, dari dirut, dari komisaris juga ngejenguk ke ini, dari Pak Gubernur juga ngejenguk ke ini. Terima kasih banyak. Pak Muharram, terima kasih sudah berbagi ceritanya. Ini luar biasa sekali. Kami semua juga sangat menghargai apa yang sudah Pak lakukan untuk ikut mengevakuasi para penumpang yang ada di dalam kereta. Meskipun seorang kondektur bernama Muharram ini sebenarnya juga sudah mengalami patah tulang, tapi dia tidak berhenti untuk mengevakuasi dan ikut menyelamatkan penumpang lainnya dalam kereta. Pak Aam, cepat sembuh ya Pak, biar nanti langsung kerja lagi. Terima kasih. Penumpang kereta api menunggu Anda. Nggak maksimal saya, maaf sekali. Terima kasih Pak Aam. Pak Julian itu sosok yang ceria, orangnya tuh ceria, terus murah senyum juga, senang membantu rekannya. Pokoknya masalah di kerjaan orangnya itu disiplin, sangat disiplin. Ya. Almarhum sosok yang luar biasa lah, dia ramah sama teman, terus sopan juga, ibadahnya selalu tekun lah untuk masalah ibadah. Di dalam pekerjaan tuh benar-benar bisa jadi contoh untuk yang junior-juniornya, panutan lah untuk teman-teman yang lain juga. Suka ke kita itu kadang sharing dengan saya sendiri terkait dinasanya, terkait kepatuhan dengan SOP alur dinasnya. Artinya memang Pak Julian ini dalam berdinas memang loyalitasnya luar biasa. Tadi kita dengar cerita ya, memang di balik sebuah tragedi, sebuah pengalaman yang luar biasa menakutkan selalu ada pertolongan yang tidak disangka-sangka. Pak Heri sendiri sebagai seorang penumpang memberanikan diri membuka pintu, itu nggak sembarangan juga loh kekuatan itu Pak Heri. Ya memang saat itu begitu kejadian saya lihat semua penumpang dalam keadaan panik, jadi tidak tahu apa yang harus diperbuat. Makanya saya memberanikan diri membuka pintu, tujuannya ya untuk supaya kita cepat-cepat keluar dari gerbong itu, karena kita nggak tahu apa yang terjadi gitu kan. Saat itu masyarakat belum banyak, ya masyarakat belum banyak. Setelah saya turun dan saya membantu beberapa penumpang turun ke bawah berikut barang-barang yang dibawa, barulah beberapa masyarakat mendatangi TKP. Saya sempat juga nanya ke salah satu masyarakat untuk apakah punya obat gitu kan, karena memang saya lihat ada yang terluka di pelipis sama luka di hidung tuh belum ada yang menangani. Berapa lama Pak Bapak survive di lokasi waktu itu sampai kemudian ke rumah sakit? Saya nggak ke rumah sakit karena saya rasa ya saya cukup di ini aja, karena luka saya hanya sedikit di kaki dan memar-memar di bagian kaki. Saya rasakan sih memang agak cukup lama juga Mbak ya. Jadi mungkin kurang lebih 1 jam lah. 1 jam dari begitu kejadian sampai datang ambulans atau bala bantuan lainnya. Saya tahu Mbak Santika ini kan juga merasa terganggu dengan apa yang menjadi komentar netizen. Karena dianggap loh kok masinis berumur masih muda. Sebenarnya apa yang bisa Mbak Santika ceritakan soal kompetensi suami Anda yang memang sudah lolos menjadi seorang masinis di kereta api? Ya gini ya Bu, kan saya juga kenal suami dari awal dia masuk kereta ya. Masuknya Agustus 2014, saya kenal tuh awal tahun 2015. Jadi saya tahu bagaimana prosesnya, dari mulai calon pegawai, magang, terus ada pelatihan dulu, diklat dulu. Makanya kalau ada yang mengomentari seperti itu, ya mereka kan nggak tahu ya proses untuk menjadi masinis seperti apa. Gak gampang loh. Pegang setir aja, istilahnya setir ya, pegang handle, pegang setir. Itu tuh dari awal masuk tuh berapa tahun jaraknya, apa aja sih prosesnya. Bahkan kalau kita kan motor, mobil perpanjang SIM gitu ya. Di kereta juga sama, Bu.
Jadi ada kompetensi lagi, diklat lagi, terus aja gitu. Itu tuh dilakukan berkala. Makanya kalau ada yang bilang kayak gitu, ya kenapa sih masinisnya lebih muda dibanding yang asisten? Memang ada programnya seperti itu. Kebetulan saat itu memang suami saya yang jadi masinisnya, yang lebih muda dibanding asistennya gitu. Dan itu biasa, dan itu sama sekali tidak menjadi ukuran kompetensi seorang masinis. Sekarang juga mulai dikulik-kulik, dilihat-lihat Instagram almarhum suami Anda. Apakah Anda terganggu dengan kemudian terekspos apa yang diposting oleh almarhum? Jadi kan kita nggak pernah tahu ya sebenarnya apa sih dibalik itu semua gitu. Sebulan 2 bulan ke belakang tuh memang sama saya sering bercandaan gitu kan, karena seumuran juga. Kamu ngapain sih dibuka Instagramnya nggak di private? Mau jadi artis gitu bilang. Kata Mbak Santika ke almarhum nih. Terus kata suami saya, orang yang diposting juga nggak yang gimana-gimana. Paling tausiah buat apa sih gitu. Buat amal jariah aja katanya. Kita kan nggak tahu amal kita dari mana nih masuknya. Ternyata bener ya Bu ya. Postingan itu tuh jadi amal jariahnya. Sampai saya tuh mau tutup akunnya sebenarnya, cuman karena handphonenya rusak, saya nggak tahu email dan sebagainya, jadi susah. Mau cepet-cepet tutup aja, sampai ada yang apa? Ya saya juga gak ini ya Bu ya, tidak bisa menyalahkan juga, karena namanya juga media ya, media sosial, cepet gitu. Ada yang dari Facebook, dari apa. Cuman saya mohon gitu ya, pada siapapun yang punya foto suami saya, apalagi saat kejadian, tolong jangan di-upload gitu. Ini kan jejak digital ya. Gimana kalau anak saya lihat? Saya aja yang udah dewasa, keluarga saya aja nggak kuat lihatnya Bu. Apalagi nanti kalau anak saya lihat. Ada yang nunjukin foto anak saya. Saya nggak lihat langsung sih Bu ya, cuman saudara-saudara, temen gitu ada yang, aduh itu sampai anaknya kelihatan, kok nggak ditutup. Tapi kan kalau lagi berduka gini yang ngelayat antara temen, saudara sama warga yang nggak kenal, udah nggak jelas juga. Dan kemudian diambil foto dan kemudian diupload di sosial media. Ya, saya rasa ini menjadi salah satu pesan penting untuk kita semua yang memiliki akun media sosial. Ada permintaan secara khusus dari Ibu Santika, dan saya rasa ini menjadi permintaan banyak orang agar kita menghargai privasi orang lain, terutama mereka yang sedang berduka. Semoga pesan Mbak Santika ini benar-benar ditangkap oleh banyak netizen supaya tidak terus mengganggu privasi terutama keluarga seperti Mbak Santika yang sedang berduka ini. Tapi sebelumnya saya juga ucapin makasih ya Bu ya kepada semuanya gitu. Viral yang suami saya dapetin, alhamdulillah banyak doanya. Nggak cuman yang tadi gitu ya, yang ngupload gini, tapi banyak juga yang doain. Ya. Jadi kalaupun nanti anak saya suatu saat nanti nanya, oh, kan manggilnya Baba ya. Babanya kemana? Saya tinggal lihat aja. Searching paling atas, nama bapak kamu kelihatan, pahlawan. Saya bilang gitu. Semua orang siapa sih yang nggak tahu bapak kamu? Saya bilang gitu. Nanti kalau dia udah gede gitu nanyain. Ya pasti akan bangga. Dan saya terkesima loh, Mbak Santika ternyata ayah kerja di kereta api juga. Lalu kakek saya dulu kakek juga kerja di kereta api Indonesia juga. Jadi bisa dibilang sekali lagi keluarga dari kereta api Indonesia. Dan saya bisa lihat tadi Anda bilang bangga sekali jadi seorang istri masinis. Bangga Bu. Dari awal juga ya kan deket gitu. Nggak tahu nih statusnya, cuma taunya kerja di kereta aja. Bapak saya tanya, emang siapa itu, kerjanya di mana, di kereta aja gitu. Langsung diokein sama ayah. Ya ini sebenarnya curhat aja ya Bu ya. Dari awal saya pernah bilang gitu, siapapun yang pertama ke rumah
Insya Allah jadi suami. Terus pas dateng, suami saya yang pertama ke rumah. Ternyata beneran jadi suami saya. Baru ketahuan tuh kan, bapak saya banyak temennya. Coba cari ini, namanya ini. Oh, masinis nih, calon masinis katanya gitu. Bapak saya aja bangga, Bu. Jadi pahlawan, mengorbankan diri sendiri daripada harus banyak korban-korban yang lainnya gitu. Gak apa-apa, saya aja cukup saya yang jadi korban. Mudah-mudahan gak ada lagi lah kejadian kayak gini. Kita berharap hal yang sama. Pak Heri nggak trauma dong naik kereta api? Iya, ya, nggak trauma. Tadi kesini juga kita naik bus nggak trauma. Bus, ya. Ini akan jadi pelajaran untuk pemberesan manajemen perlintasan di Kereta Api Indonesia karena kita butuh transportasi ini dan kita berharap ini menjadi yang terakhir. Pak Heri, terima kasih sudah dari Bandung ke Studio Menara Kompas. Terima kasih. Juga untuk Mbak Santika, terima kasih sekali sudah berbagi bersama saya di Kompas TV. Salam hormat untuk keluarga. Saya boleh bicara satu? Boleh. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk semua pihak. Dari berbagai pihak, mulai dari pertama saya tahu saya di rumah sakit, yang mendampingi saya banyak. Dari pihak kereta api, gak berhenti-berhenti Bu sampai sekarang. Sampai saya ditanyain kabar. Pokoknya terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan suami saya husnul khotimah. Amin. Apa yang dikorbankan suami saya, mudah-mudahan Allah terima, Allah ganti sebaik-baiknya. Mudah-mudahan seluruh pihak yang membantu evakuasi suami saya, semua pihak yang membantu mendukung saya untuk melanjutkan hidup, mudah-mudahan Allah ganti dengan sebaik-baiknya. Ya, itu aja mungkin ya. Terima kasih sekali lagi ya Mbak Santika, Pak Heri, yang kuat Mbak Santika. Salam sekali lagi untuk keluarga. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga bagi Anda yang selalu setia menyaksikan program Rosi. Tetap di Kompas TV, independen, terpercaya.